Cika dari rumah. dari komedi. Kenapa ikut sidang? Ini kena tilang apa? Ada kasusnya Haris dan Fathia. Pantesan pengacara galak-galak. Harus Nur Pajak kau sadar. Terima kasih. Siapa namanya? Jali. Oh iya, Jali. Ya. Ingat ya Pak Luhut, itu dia yang tadi. Sidang orang ditangkap gara-gara ini apa? Bocorin rahasia negara. Oh, bocorin rahasia Luhut. Ya, hari ini gua ada di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ngapain ya gua ke pengadilan? Ada sidang apa, Dan? Mencari keadilan. Mencari keadilan. Kita mau mencari keadilan. Keadilan buat siapa? Nggak tahu. Katanya sih ada sidang itu. Sidang orang ditangkap gara-gara Ngomongnya jujur. jujur ngomongnya. Ini apa? Bocorin rahasia negara. Oh, bocorin rahasia Luhut. Ini dari tadi nih jaksa ngomong panjang lebar, intinya mah kritik Bahas ya. kritik harus membangun harus demi kebaikan, tidak dengan etikat buruk. Ini kalau yang dikritik etikat yang buruk, cari keadilan niat. Pengadilan kalau penuh niat, gue sih nggak ngerti hukum sih, tapi gue ngerti sekarang orang yang kuliah hukum tuh nyebelin. Sidangnya kayak gini ternyata. Gila, bersyukur dulu gue kuliah hukum. Bener-bener no offense. Sidang tilang aja. Iya, sidang tilang ya langsung salah. Pantesan pengacara galak-galak. Bang, lu ngapain sih? Sidang SIM apa, Pak? Tadi lihat isi ruang pengadilan sih, karena jarang banget kan ya kita ngerasain punya pengalaman di ruang sidang. ASMR ruang sidang. Betul. Emang ada siapa sih yang di sidang hari ini? Ada Haris Azhar sama Fathia Moldianti yang bikin laporan langsung itu tuh Lord Luhut kemarin pes. Ada yang bilang Perdana Menteri juga, walaupun kita presidensil kan ya. Oh, yang aslinya banyak orang itu. Iya, kabarnya gitu ya. Emang dia kenapa? Dia ngapain lu emang? Diapain sih lu? Dia dibilang terlibat apa kayak rahasia umum sih ya, karena pengusaha juga ya, karena kan sekarang isi pemerintahan, isi ruang DPR juga rata-rata pengusaha. Itu katanya terlibat dalam upaya pembangunan tambang emas di wilayah Blok Wabu, Intan Jaya, Papua. Itu yang bikin jadi alasan juga banyak tentara sampai sekarang ada di Papua gitu. Ini bangun tambang bukannya kayak udah kayak apa ya? Kalau lu bangun tambang tuh kayak kalau kopi pasti pakai gelas. Kalau kopi pakai mangkok kan bukan gelas, rawan. Kalau kata Inul ya bagai sayur tanpa garam lah ya, berarti Luhut bangun tambang tuh kayak garam dalam sayur gitu ya. Garam dalam sayur. Kecuali yang mutih ya. Benar. Terus emang bisa ya pejabat negara ngelaporin dia warga itu kan ya? Ya, warga, tapi kan biasanya langsung tangkap aja itu langsung. Biasanya kalau zaman Benar ya. zaman Jadi sekarang Om saya kan hilang tuh. Oke berarti ya sebenarnya. Harusnya ya. Itu Padahal ya si Menko Polhukam sendiri, Jaksa Agung sama Kapolrinya yang bilang kalau penelitian, riset, evaluasi, kritik itu udah nggak bisa lagi pakai undang-undang ITE. Tapi ya begitulah. Mungkin karena apa namanya menteri yang lapor bukan Mahfud MD ya, tapi Luhut kan LBP gitu. Lord. Jadi ya udahlah. Kalau ditolak kan ngeri juga ya. Oh, jadi ini dilaporin itu pakai UU ITE. UU ITE. Katanya mau dihapusin UU ITE. Makanya padahal KUHP yang baru juga udah bilang juga tuh pasal-pasal pencemaran nama baik dan sebagainya itu inilah dikurang-kurangin lah. Jokowi juga bilang gitu kan. Tapi lu pengen nggak kena sidang? Sidang skripsi aja gua susah payah ngelewatin ya. Apalagi sidang-sidang lawan ini ya, kasus pidana, jadi jangan sampai lah. Ngantuk ya? Kayaknya lebih ngantuk. Tadi gua beli permen Kopiko karena ngantuk ya? Ngantuknya kenapa? jadi promosi nih. Oh iya, nggak apa-apa. LP juga promosin Kopiko sih di Elon Musk, tapi nggak dapet. Oh ya, nggak dapet, ya nggak apa-apa lah, biar kayak LBP. Jadi bisa nuntut orang gitu ya. Terus ini kok ramai banget orang yang datang. Sebenarnya termasuk lu nih. Emang harapannya apa sih datang ke sini? Awal seru aja gitu nonton orang dituntut sama menteri setengah. Dengan segala fasilitas sumber daya yang dia miliki, akhirnya dia masih pakai pengadilan sih. Ya seru aja mau ngeliat bener-bener penguasa gitu, real penguasa pakai alat kekuasaan lainnya di bidang hukum buat menjerat warganya sendiri. Itu satu praktek yang jarang ya, udah jarang banget sih kita ngeliat itu, dan akhirnya sekarang ada kesempatan ini. Tapi yang paling jadi alasan ya semoga
apa namanya, dengan datangnya kita terus kasih semacam tekanan kalau emang hakim ngerasa tertekan ya. Karena emang ini kepentingan publik, ya nggak ada lagi lah kasus-kasus serupa karena ngeri banget. Lu kayak YouTuber gini atau content creator, tiktoker gitu-gitu, ya Bima kemarin kejadian kan Iya benar. di Lampung itu, ya karena tersinggung itu kan ini banget ya, apa namanya, sangat tipis gitu, Bapak sangat subjektif, sangat personal. Dan ya kalau emang nggak mau sama sekali dikritik, dievaluasi, ya udah jangan jadi pejabat gak sih? orang jadi pejabat jangan baperan Makanya lah. jadi pengusaha gitu, tinggal sogok sana sini beres. Kan ini udah ngerepotin diri, harus ngantor juga di kementerian ya Iya kan. benar. Tapi Luhutnya nggak datang nih. Nanti kayaknya Oh nanti bakal datang. di sidang apa namanya, Vonis. penyampaian keterangan. Oh penyampaian keterangan. Saya sebagai saksi pelapor ya, jadi harusnya datang sih. Jadi nantikan tuh kapan lagi ya kan, jadi semoga bisa lebih ramai nanti. Pengen salaman sama Luhut. Ya. Terima kasih. Siapa namanya? Jali. Oh iya, Jali. Ya, ingat ya Pak Luhut, itu dia tadi. Guys, tadi udah ada aksi semacam tawaf ya, mengelilingi gedung suci. Terus sekarang gue mau ngobrol nih. Sama ya udah pernah lihat pasti kalau yang nonton Opini Jelek Award pasti udah kenal. Halo, halo. Mbak ngapain Mbak Sri? Ikutan sidang. Ikutan sidang. Ngapain? Kenapa ikut sidang? Kena tilang apa? Ada kasusnya Haris dan Fathia. Ya karena pengaduannya Luhut. Luhut lagi guys. Terus kasusnya apaan sih emang? Ya kasusnya mereka dijadiin karena dianggap menyebarkan berita bohong, terus pencemaran nama baik karena yang mereka dialog soal laporan lembaga-lembaga ada indikasi keterlibatan Luhut di Papua gitu ya. Capek nggak sih sidang ini? Ya kesel karena misalnya mereka tadi ngomongin hak asasi manusia kayak ngerti hak asasi manusia gitu ya, tapi semuanya ngaco. Misalnya setiap orang punya hak asasi manusia, Luhut punya hak asasi manusia. Loh, kan Luhut pejabat, Iya. kok disamain sama orang, disamain sama tukang bajai misalnya, disamain sama petani. Kalau dia kan punya kekuasaan, jabatannya aja banyak. Nah ketika untuk pejabat aja hak asasi manusia langsung disebut-sebut gitu. Giliran buat kita enggak ya? Iya, Pakai ITE juga nggak sih? undang-undang ITE. Nah celakanya undang-undang ITE-nya itu ya, salah satu pasal yang didakwakan kan udah dicabut sama KUHP baru. Iya, kok masih dipakai? Ya karena celakanya KUHP baru berlaku 3 tahun lagi, tapi kan sebetulnya harusnya pencabutan itu untuk menunjukkan ini pasal emang udah nggak bener gitu ya. Jadi ini tragis ya menurut saya ya. Mungkin closingan kali ya, biasa kan kalau itu biasanya anak-anak gaul sebelum bulan puasa closingan dulu nih. Mungkin pemerintah juga gitu, kita closingan dulu sebelum undang-undang yang nggak dipakai lagi. Bisa juga itu. Soalnya kan bikinnya mahal ya kan jabatannya. Jadi Mumpung ya sayang iya, ya. ngabisin anggaran gitu. Kayak yang kemarin kan tuh bikin jalan ngabisin anggaran. Terus ini kira-kira ada harapan nggak? Sebetulnya kan harusnya ini kan ada hari ini sidangnya tanggapan penuntut umum atas keberatan kami Ya. pihaknya Fathia Haris terhadap dakwaan. Nah harusnya kan ada putusan sela. Nah harapan kami putusan selanya ya udah lanjut lagi sidangnya. Tumben gitu. Kok pakai cara yang kelihatan apa? Civilized gitu ya. Mungkin biar kelihatan civilized apa gimana? Menurut Sasmin gitu. Dia pertama ini justru mungkin untuk mengatakan dan itu disebut juga tadi sama jaksanya ya, sama penuntut. Kami menggunakan jalur yang sah kok gitu ya. Segitu aja. Jadi seakan-akan netral semua gitu. Padahal kalau kita yang mengadukan pejabat susahnya minta ampun, Iya, diterima di polisi aja susah banget gitu kan. Banyak yang udah diterima sama polisi nggak naik kasusnya. Giliran dia aja langsung. Betul, jadi ada pencitraannya juga, tapi juga ada yang mau menunjukkan kalau Fathia dan Haris aja bisa dibawa ke pengadilan, apalagi kamu yang ada di pelosok Indonesia sana yang juga penting ngomongnya, tapi mungkin nggak dikenal sebanyak orang kenal Haris gitu kan. Itu pasti akan, itu maksudnya ya. Terus sekarang gue lagi sama teman-teman ya. Kenalan, Saya Sani dari Intan Jaya, Papua. Intan Jaya, Papua. Jauh banget. Ya, Kakak dari Cika dari rumah. dari komedi. Dari rumah. Pertanyaannya adalah Apa tuh? ngapain ke sini? Susah. Iya, tidak susah, gampang ini. Ngapain ke sini? Jauh, panas. waduh, jalan-jalan aja. Datang ke sini untuk mendukung Fathia sama Haris. Iya. Lihat dari bajunya tuh. Kita bersolidaritas. Jadi kami bersama Fathia sama Haris.
Kenapa? Fathia sama Haris itu mengungkapkan fakta yang terjadi, realita yang terjadi di Papua. Tapi yang disampaikan ke media malah mereka yang ditahan, mereka yang dikenakan pasal. Makanya kami sebagai korban, kami juga mau bersolidaritas untuk Haris sama Fathia. Kan tadi kalau di pengadilan yang korban adalah Luhut. Wah, hak asasi manusianya diinjak-injak katanya. Oh iya jelas, karena hukum kan dibuat untuk orang-orang yang penguasa. Kalau orang-orang yang di bawah malah ya kayak gitu-gitu lah Indonesia. Kalau aku dari Indonesia mah gimana ya, pasti bersama Fathia Haris. Walaupun mereka di sana, di hati dan doa mereka ada bersama Fathia dan Haris. Jadi aku adalah perwakilan mereka hadir di sini. Iya. Ada pesan nggak? Oh jelas, tadi aku udah SMS ke mereka, kata mereka sih, mereka berdoa untuk Pak Haris dan Fathia supaya nilai-nilai demokrasi itu ditegakkan. Hukum dan aturan dibuat untuk orang besar atau orang yang kuasa, orang yang berkuasa ya harus inilah. Kami juga butuh keadilan. Jadi masyarakat di sana berperan, ada pesan untuk ya berdoa untuk Haris Fathia dan hati mereka bersama Haris Fathia. Kakak Cika, sebagai Kita juga berharap keadilan seadil-adilnya dari hakim untuk Haris sama Fathia, karena kan mereka mengungkapkan kebenaran yang terjadi di Papua. Jadi kan kalau mereka juga, Haris dan Fathia adalah penyambung lidah orang-orang mereka yang tak bersuara di daerah. Jadi kan dengan begini kan ketahuan kalau yang terjadi sebenarnya di Papua seperti yang diceritakan oleh Bang Haris sama Kak Fathia. Jadi kami tetap bersolidaritas dan kami juga minta keadilan untuk keputusan di pengadilan ini. Terakhir aku ya, terakhir sekali, pembuat kejahatan di Papua adalah Nur Panjaitan. Kejahatan itu dibola balik atau dibalik, malah mereka yang dikorban. Padahal orang Papua lebih khusus di wilayah-wilayah konflik. Pelakunya atau aktor utama adalah Nur Panjaitan. Harus Nur Panjaitan kau sadar, gitu ya. terima kasih kamu. Kak Cika, pesan terakhir. Buat teman-teman perempuan tetap bersolidaritas, tetap di jalanmu masing-masing, tetap melawan selagi kamu jalan di jalan yang benar, tetap konsisten dengan prinsip yang sudah teman-teman bangun selama ini. Jadi jangan takut, tetap lawan, tetap maju, menyuarakan hak-hak rakyat yang selama ini belum didengar oleh negara ini. Sidangnya udah selesai. Gue merasa menjadi orang yang sangat beradab hari ini, karena hadir sidang sampai habis. Pertama kali gue datang ke sidang selain sidang tilang, yang sebenarnya nggak pernah gue datengin juga sidang tilang, karena selalu pakai calon. Jadi gitu ya tadi. Summary-nya orang ngomong, ketok palu, tok. Nah sidangnya kayak gitu. Substansinya apa? Nggak tahu, gue nggak dengar tadi sih, gue tidur.